Saudara-saudara terkasih, sahabat renungan harian. Akhir-akhir ini, salah satu pembicaraan yang ramai di media sosial adalah film yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Film ini berkisah tentang satu keluarga muda di mana istrinya sedang hamil tua dan suaminya adalah seorang anggota polisi. Yang membuat orang tertarik menonton film ini adalah para pemain dapat memerankan tokoh-tokoh dalam film tersebut dengan amat baik, sehingga penonton yang menyaksikan film tersebut terbawa perasaan dari tokoh-tokoh dalam film itu. Dampaknya, setelah menonton film tersebut, para penonton dapat memahami kesulitan, kecemasan, dan ketakutan dari anggota keluarga polisi. Dan dengan demikian, semakin menghargai kerja keras polisi. Dan juga amat mungkin tergerak hatinya untuk membantu keluarga polisi yang mengalami kesulitan. Inilah yang disebut ungkapan bela rasa, memahami dan bertindak. Sikap bela rasa ini juga diteladankan oleh Yesus. Ketika Yesus melihat orang mati diusung, yakni anak laki-laki tunggal seorang janda, mungkin sekali Yesus melihat atau berjumpa dengan janda yang berjalan bersama para pengusung ke pemakaman. Lewat matanya, Yesus bisa merasakan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi janda tersebut di kemudian hari setelah kematian anak laki-lakinya. Mengapa? Karena dalam tradisi, anak laki-lakilah yang menjadi tulang punggung keluarga ketika suaminya sudah meninggal. Jika sekarang anaknya meninggal, maka pastilah janda itu akan mengalami kesulitan besar. Menyadari itu, Yesus menaruh belas kasih. Injil mengatakan, melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Yesus melakukan sesuatu untuk menolong ibu itu, agar ibu itu kembali menjalani kehidupannya dengan baik. Yesus membangkitkan anak janda itu. Yesus berbela rasa terhadap janda yang dijumpainya. Sikap bela rasa sebenarnya bukan hanya ada dalam diri Yesus. Hal itu sudah ditanam dalam diri kita, dalam diri saya, dan juga dalam diri saudara. Itulah sebabnya kita seringkali merasa tersentuh, bahkan merasa sedih ketika melihat orang lain mengalami kemalangan atau kesulitan. Ada dorongan untuk membantu. Akan tetapi seringkali keinginan itu dimatikan oleh ketakutan atau keraguan-raguan serta perhitungan rasional kita. Dengan demikian, pada akhirnya kita berhenti hanya pada perasaan, tidak pada tindakan. Dan saudara-saudara, jika hal ini terus-menerus berlangsung, maka bisa jadi rasa kasihan pun akan hilang dari diri kita. Inilah tantangan besar dalam mengembangkan bela rasa terhadap sesama. Semoga kita berani untuk selalu melihara dan mengembangkan bela rasa, meskipun mungkin lewat tindakan-tindakan yang amat sederhana. Sapaan saudara, senyuman saudara, rengkuhan atau pelukan saudara bagi orang yang menderita mungkin bukan apa-apa bagi saudara, tapi itu menjadi kekuatan luar biasa bagi orang yang sedang membutuhkan. Tuhan memberkati.